Tetaplah sejenak benda mati di sekitar Anda. Sebuah meja kayu misalnya. Ia tampak sangat kaku, sangat membeku dalam diam yang seolah tanpa batas. Namun bagaimana jika wujud diam itu sebenarnya hanyalah tipuan mata belaka? Ya, sebuah pertanyaan pembuka yang sangat patut kita renungkan. Bagaimana jika di balik ketenangan wujud tersebut justru terdapat sebuah tarian perubahan yang tidak pernah berhenti? Tepat sekali. Selamat datang kembali. Anda sedang mengikuti bagian keempat dari 10 rangkaian penelusuran mendalam kita untuk kanal Meta Semesta yang bertajuk Memahami Realitas di Balik Fisika. Tarik napas perlahan dan mari kita pusatkan pikiran dengan tenang. Mari kita mulai melepaskan kepenatan sejenak. Selama ini, sadar atau tidak, kita selalu terpaku pada benda-benda berwujud yang berdiam di sekitar kita. Benar, kursi yang Anda duduki, cangkir di atas meja, atau mungkin sebatang pohon besar yang berdiri kokoh di halaman luar. Kita sering terjebak pada pemikiran bahwa alam semesta ini hanyalah sebuah wadah raksasa yang menampung tumpukan benda mati. Nah, padahal jika kita hanya mencatat nama-nama benda tersebut, beserta sifat-sifatnya yang dia mematung, kita sebenarnya telah melewatkan denyut nadi utama dari kehidupan itu sendiri, bukan? Sangat betul. Kita melewatkan sebuah kenyataan mendasar bahwa tatanan keberadaan ini sama sekali tidak beku. Kebingungan membedakan antara sekedar benda mati dan sebuah alur waktu inilah yang menuntut kita untuk menelaah lebih jernih. Silakan Anda luangkan waktu sejenak untuk benar-benar menyadari keadaan di sekeliling Anda saat ini. Jika Anda perhatikan dengan saksama, dunia yang kita diami ini bergerak melampaui sekedar wujud benda yang kaku. Kehidupan selalu dipenuhi dengan laju yang mengalir tiada henti. Angin yang berembus pelan menyapu wajah Anda, sehelai daun kering yang terlepas dari ranting lalu menyentuh tanah, atau bahkan detak jantung Anda sendiri yang terus berirama merawat kehidupan di dalam tubuh. Kenyataan ini membawa kita pada sebuah pemahaman utuh. Pemahaman bahwa dunia tidak hanya diisi oleh benda, melainkan juga diisi oleh rentetan kejadian. Oleh karena itu, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar lapis demi lapis dengan penuh ketenangan. Kita akan mendalami apa sebenarnya makna di balik sebuah perubahan. Ya, mari kita selami perlahan. Selain keberadaan benda-benda dan sifat yang melekat padanya, wujud lain yang sangat nyata dan terus mengisi setiap jengkal dunia ini adalah rentetan kejadian. Coba Anda bayangkan pemandangan sederhana yang pernah Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin hal-hal kecil di sekitar kita? Ketika dibakar, atau sekedar buku tebal yang tergelincir dari ujung meja, lalu jatuh menyentuh lantai. Semua itu adalah kejadian yang sangat nyata. Benar sekali. Namun kita perlu memilah dengan sangat hati-hati antara satu kejadian tunggal yang singkat dengan sebuah rentetan kejadian yang membentang panjang. Anda bisa membayangkan seorang bayi mungil yang perlahan tumbuh melewati rentang waktu puluhan tahun. Iya, hingga ia menjadi seorang lelaki tua yang bijaksana. Itu adalah bentangan waktu yang amat panjang. Anda juga bisa membayangkan terik matahari yang hari demi hari mengubah warna sebuah buah tomat dari hijau pekat menjadi merah menyala. Atau bahkan rentetan peristiwa besar bersejarah seperti Perang Dunia Kedua. Hal yang sangat mengikat pada sebuah rentetan kejadian adalah adanya urutan waktu yang mutlak. Urutan waktu yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Urutan inilah yang tampaknya menjadi nyawa dari kejadian itu sendiri. Betul. Mari kita ambil contoh mengumpulkan bahan bangunan, menyusun batu bata satu demi satu, dan mendirikan tiang penyangga. Itu adalah sebuah rentetan kejadian yang kita sebut sebagai membangun rumah. Apabila kita mengambil urutan kejadian yang sama persis, namun kita memutar baliknya dari akhir ke awal, maknanya menjadi sangat berlawanan. Maknanya seketika berubah menjadi meruntuhkan sebuah rumah. Waktu hanya mengalir ke satu arah, dan arah itulah yang memberi makna utuh pada kejadian tersebut. Tepat sekali. Lebih jauh lagi, apabila kita membedah sebuah kejadian yang tampak tunggal dan sederhana, kita akan menemukan bahwa ia tersusun dari jalinan kejadian yang jauh lebih kecil. Ketika Anda menyapa tetangga Anda di pagi hari, ucapan selamat pagi sesungguhnya bukanlah satu wujud yang utuh seketika. Ya. Ia adalah sebuah gabungan yang cukup rumit dari beberapa gerakan. Benar. Ada kejadian di mana lidah dan bibir Anda bergerak membentuk kata selamat. Lalu, kejadian itu disusul tanpa jeda dengan kejadian melafalkan kata pagi. Keduanya menyatu bagaikan jalinan benang yang ditarik lurus, ditangkap oleh telinga pendengar,
dan diakui sebagai satu kejadian utuh yang memiliki makna. Pemilahan antara kejadian tunggal dan rentetan kejadian ini justru menyingkap sebuah ketidakpastian yang menggelitik nalar kita. Jika setiap kejadian besar bisa dipecah menjadi kejadian kecil, dan kejadian kecil bisa dipecah lagi menjadi gerakan lidah, batas pemisahnya seolah memudar. Sangat memudar. Dan hal ini menghadirkan sebuah celah pemikiran yang menantang. Kapan tepatnya sebuah rentetan kejadian yang rumit berhenti menjadi rentetan panjang dan hanya tersisa menjadi satu kejadian paling dasar? Ataukah mungkinkah kepingan terkecil dari sebuah kejadian itu sesungguhnya tidak pernah ada? Karena setiap gerak, sekecil apapun, tetap membutuhkan rentang waktu untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu dia inti masalahnya. Jika batas tersebut tidak memiliki garis yang tegas, maka mungkin saja apa yang kita sebut sebagai kejadian tunggal hanyalah penyederhanaan. Sebuah penyederhanaan yang dilakukan oleh pikiran kita yang terbatas demi membuat dunia ini lebih mudah dicerna. Ketidakpastian dalam menetapkan batas ukur itulah yang pada akhirnya mendorong filsuf besar seperti Aristoteles ribuan tahun silam untuk turun tangan. Beliau merumuskan sebuah syarat mutlak dalam memandang suatu perubahan. Betul sekali. Aristoteles menyadari bahwa jika dunia ini hanya berisi rentetan kejadian acak, tanpa ada sesuatu yang menopangnya, kita tidak akan pernah bisa mengenali tatanan alam semesta. Beliau mengajukan sebuah pemikiran yang sangat kokoh. Pemikiran yang mensyaratkan adanya sesuatu yang tetap tinggal. Ya, agar sebuah perubahan bisa benar-benar diakui keberadaannya oleh nalar kita, harus selalu ada satu sosok atau satu subjek yang bertahan utuh saat melewati badai perubahan tersebut. Tanpa adanya sosok yang bertahan ini, perubahan hanyalah wujud khayalan semata. Mari kita resapi sebuah perumpamaan sederhana untuk menjelaskan hal ini. Baik. Bayangkan jika ada seorang pria berambut sangat lebat yang Anda temui pada tahun 2010. Kemudian, 10 tahun berlalu, dan pada tahun 2020, Anda melihat seorang pria yang sama sekali tidak memiliki rambut. Pria itu telah kehilangan rambutnya. Nah, kita baru memiliki landasan pemikiran yang lurus untuk mengatakan telah terjadi sebuah proses kebotakan jika, dan hanya jika, kedua pria pada tahun yang terpaut jauh itu adalah satu orang yang sama. Iya. Jika ternyata mereka adalah dua sosok yang sama sekali tidak saling mengenal, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Yang ada hanyalah dua orang berbeda yang kebetulan memiliki bentuk rambut yang berlainan di dua waktu yang berbeda. Sangat tepat. Sosok yang bertahan inilah yang menjadi jembatan penyeberangan antara masa lalu dan masa kini. Berbekal pandangan yang mengakar ini, kita dapat memecah gagasan tentang perubahan ke dalam 3 ragam utama. Masing-masing menunjukkan bagaimana sosok benda itu bertahan. Menarik. Mari kita bahas perlahan ragam yang pertama. Ragam di mana sebuah sosok bertahan, namun ia mendapatkan atau kehilangnya sebuah sifat. Bayangkan sebuah tomat merah yang pada mulanya berbentuk bulat sempurna. Tiba-tiba, tomat tersebut terlindas oleh roda truk yang melintas dengan beban berat. Bentuk bulatnya hancur seketika, menjadi pipih dan berantakan. Namun, wujud dasar tomat itu, daging dan airnya, tetaplah berada di sana. Ia tidak lenyap begitu saja, bukan? Ia hanya kehilangan wujud bulatnya dan terpaksa menerima bentuk pipihnya. Benar, ia hanya kehilangan sifat awalnya. Lalu, ragam perubahan yang kedua bergerak pada bentangan yang lebih pelan, yakni peningkatan atau penurunan ukuran pada sebuah sifat yang tetap searah. Bayangkan Anda menanam sebiji mentimun di tanah yang subur. Seiring siraman hujan, mentimun tersebut perlahan merentangkan tubuhnya. Iya, tumbuh dari panjang 20 cm menjadi 30 cm. Mentimun itu sama sekali tidak kehilangan bentuk tubuhnya, ia hanya meregang. Dalam perjalanannya memanjang, benda tersebut bertahan melewati semua letak ukuran di antara 20 dan 30 cm secara berurutan. Mengalir pelan tanpa ada satupun titik ukuran yang terlewatkan. Lalu, bagaimana dengan ragam perubahan yang ketiga? Sepertinya ini yang paling menantang ketenangan batin kita. Betul. Ragam yang ketiga adalah kemunculan dan hilangnya wujud sebuah benda secara keseluruhan. Bayangkan sebuah mobil mewah yang baru saja selesai dirakit dari ribuan logam, kabel, dan kaca di dalam pabrik. Ia tampak sebagai wujud yang utuh dan bernafas. Namun, puluhan tahun kemudian, mobil itu usang, lalu dimasukkan ke dalam mesin penghancur baja.
Mobil itu dibongkar kembali menjadi tumpukan kepingan logam mati yang tak lagi memiliki nama. Benar sekali. Perubahan ragam ketiga ini menyentuh gagasan paling dasar tentang alam semesta. Kekuatan atau bahan yang membentuk mobil itu tidak pernah diciptakan dari sebuah kekosongan mutlak. Dan tidak ada satupun dari bahan tersebut yang dihancurkan hingga lenyap ditelan ketiadaan. Jadi, apa yang kita sebut sebagai kelahiran dan kematian sebuah benda, pada dasarnya hanyalah kepingan penyusunnya yang dikumpulkan untuk sementara waktu, lalu dipisahkan kembali untuk berkelana membentuk wujud yang baru di masa depan. Penjabaran tentang kepingin wujud yang sekadar berkumpul dan menyebar ini, jujur saja, menuntun pemikiran kita pada sebuah teka-teki yang lebih mendalam. Khususnya, jika kita mengamati perpindahan yang terjadi dalam sekejap mata. Sepertinya ini berkaitan dengan gagasan tentang tenaga yang berpindah dengan cepat. Tepat. Mari kita arahkan daya bayang kita pada sebuah meja hijau datar di mana dua buah bola biliar berdiam diri. Jika bola pertama melaju kencang, lalu menghantam keras bola kedua yang awalnya membeku, kita melihat sebuah gerak yang berpindah. Ya, bola kedua melesat pergi, sedangkan bola pertama mendadak mati langkah. Aristoteles menuntut adanya sosok yang bertahan untuk menyebut ini sebagai sebuah perubahan. Namun dalam benturan ini, sosok apa yang sebenarnya bertahan? Apakah tenaga dorong memiliki wujud utuh yang seakan melompat bagai kutu dari tubuh bola pertama ke tubuh bola kedua? Atau jangan-jangan ini bukan satu aliran yang tunggal? Bisa jadi tenaga pada bola pertama benar-benar padam seutuhnya, layaknya nyala lilin yang ditiup mati. Masuk akal. Dan sebagai akibatnya, sebuah tenaga yang sama sekali baru mendadak lahir pada bola kedua. Jika kita memandangnya sebagai dua kejadian yang terputus, satu kehilangan tenaga dan satu kemunculan tenaga baru, maka gagasan tentang sosok yang bertahan mulai menunjukkan retakan di permukaan dasarnya. Menghitung jumlah kejadian dan melacak jejak perubahan yang mengalir di alam semesta, ternyata menuntut kita untuk mencurigai pandangan mata kita sendiri. Curigaan terhadap pandangan mata itulah yang mengantarkan kita berdiri di tepi jurang sebuah pertentangan batin yang jauh lebih menantang nalar. Bagaimana kita menjelaskan sebuah kejanggalan di mana satu wujud benda yang diakui sama bisa menyimpan dua sifat yang saling berperang dan berlawanan? Sebuah pertanyaan berat. Ini kembali mengingatkan saya pada buah tomat yang kita bicarakan di awal perenungan tadi. Ya, mari kita panggil kembali buah tomat tersebut. Ingatlah wujudnya pada minggu lalu. Tomat itu masih berwarna hijau, keras, dan mentah. Lalu tataplah tomat yang sama persis di atas meja Anda pada minggu ini. Ia telah berubah warna menjadi merah menyala dan sangat lembut. Hijau dan merah adalah dua keadaan yang sama sekali bertolak belakang. Mereka menolak untuk hidup bersama di ruang dan waktu yang sama. Tepat sekali. Untuk mengurai benang kusut pertentangan ini, para pemikir menawarkan dua sudut pandang raksasa yang menuntut kita berjalan pelan-pelan. Pandangan yang pertama bisa kita sebut sebagai pandangan kehadiran utuh. Pandangan yang sepertinya sangat memanjakan kebiasaan pikiran kita sehari-hari. Benar. Sudut pandang ini meyakini bahwa seluruh bagian penyusun dari benda, dalam hal ini tomat tersebut, hadir sepenuhnya, seutuhnya, tanpa ada yang tertinggal di setiap titik waktu yang disinggahinya. Artinya, tomat hijau itu hadir seutuhnya pada hari Senin minggu lalu, dan tomat merah itu juga hadir seutuhnya pada hari Senin minggu ini. Ya, lalu bagaimana cara pandangan kehadiran utuh mendamaikan warna hijau dan merah yang bertentangan? Mereka menjelaskan bahwa benda tersebut berdiri sebagai sebuah penopang mutlak, layaknya tubuh manusia yang tak berubah, namun ia sekedar mengganti pakaian yang dikenakannya seiring berjalannya sang waktu. Jadi, kepemilikan terhadap sifat itulah yang dikaitkan pada waktu tertentu. Hijau berlaku untuk waktu lampau, dan merah berlaku untuk waktu sekarang. Sang tomat tetaplah satu sosok utuh yang menembus waktu. Benar. Namun pandangan kehadiran utuh ini memiliki beban pikiran yang berat. Ia memaksa satu benda utuh untuk memikul sifat yang terus berguguran dan tumbuh kembali. Oleh karena itu, muncul pandangan kedua yang jauh lebih mengguncang nalar kebiasaan kita. Pandangan yang bisa kita sebut sebagai pandangan potongan waktu. Iya, pandangan potongan waktu. Untuk dapat menyelami kedalaman pandangan kedua ini, mari kita ubah cara kita membayangkan ruang dan waktu. Bayangkan keduanya memiliki jalinan tatanan yang sungguh serupa.
kita dengan mudah memahami bahwa tubuh jasmani manusia memiliki potongan-potongan letak di dalam ruang. Ada potongan lengan, ada potongan jantung di dada, dan ada potongan jari-jari di kaki. Tepat, dan tidak ada satu pun dari potongan itu yang bisa mengklaim dirinya sebagai manusia utuh. Manusia seutuhnya adalah gabungan dari seluruh potongan letak tersebut. Nah, pandangan kedua ini mengajak kita menarik perumpamaan yang sama menuju bentangan waktu. Artinya, alam semesta memandang bahwa benda-benda juga memiliki potongan waktu, sama seperti potongan ruang. Benar sekali. Potongan wujud diri Anda di masa kanak-kanak, tubuh Anda yang menangis pada puluhan tahun yang lalu, adalah sebuah kepingan waktu yang benar-benar ada. Kepingan itu tentu memiliki wujud yang terpisah dari potongan diri Anda yang sedang duduk mendengarkan uraian ini sekarang. Luar biasa. Jika kita menjahit pemahaman ini kembali pada contoh buah tomat, maka penyelesaiannya sungguh di luar dugaan. Ya, sama sekali tidak ada satu buah tomat pun yang mengubah warnanya. Yang terjadi sesungguhnya adalah alam semesta ini memiliki sebongkah tomat raksasa, tak kasat mata, yang menjalar menyerupai cacing panjang melintasi lorong waktu. Potongan waktu dari tomat yang berwarna hijau di ujung masa lalu tergantikan wujudnya oleh potongan waktu tomat merah yang sama sekali baru di ujung masa kini? Betul. Keduanya adalah dua benda yang letaknya berlainan di dalam bingkai waktu yang berbeda. Tomat hijau tidak pernah menjadi tomat merah. Mereka hanyalah bagian-bagian dari satu jalinan massa yang amat panjang. Sebuah penggambaran yang cukup membuat kepala terasa penuh. Jika daya bayang ini terasa menyesakkan kepala, kita bisa menggunakan rujukan pada benda ciptaan manusia. Ingatlah tatanan kerja gulungan pita film kuno berbahan seluloid yang biasa berputar di dalam sebuah gedung bioskop tua. Ya, pita film yang berisi rentetan gambar diam. Jika Anda mengambil gulungan pita film tersebut dan membentangkannya ke arah datangnya cahaya, Anda akan melihat ribuan bingkai gambar yang membeku. Benar. Pada bingkai pertama, seorang tokoh mengangkat tangan. Pada bingkai kedua, tangannya sedikit lebih tinggi. Setiap bingkai gambar tunggal pada gulungan itu terpaku kuat pada posisinya. Sama sekali tidak ada pergerakan sekecil apapun di dalam masing-masing kotak bingkai tersebut. Akan tetapi, ketika rangkaian gambar beku tersebut ditarik melewati sorotan lampu dengan sangat cepat, mata dan nalar kita tertipu. Tertipu oleh rentetan cahaya yang menghadirkan sebuah tarian pergerakan yang mulus. Tepat. Menurut pandangan potongan waktu ini, begitulah persisnya tatanan semesta bekerja. Dunia ini tidak pernah benar-benar bergerak. Keadaan semesta sekadar melompat berurutan dari satu kepingan wujud diam menuju kepingan wujud diam lainnya. Menembus detik demi detik tanpa pernah menoleh ke belakang. Membedah dunia menjadi kepingan gulungan pita film kuno itu memang memberikan jawaban yang kuat. Tetapi di saat yang bersamaan, jujur saja, ia menanamkan benih keraguan yang sangat mengganggu batin saya. Keraguan seperti apa yang mengganggu pikiran Anda? Jika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa tatanan ruang dan waktu bekerja murni layaknya bingkai-bingkai gambar beku yang terputus, bukankah ini berarti sebuah perubahan yang mengalir itu tidak pernah memiliki nyawa? Sebuah kekhawatiran yang sangat mendasar. Dunia ini lantas menjelma menjadi sebuah panggung yang patah, kaku, dan sangat dingin. Keberadaan seolah hanya menyeberang, melompat-lompat di antara jurang ketiadaan dari satu keadaan mati ke keadaan mati yang selanjutnya. Celah terbesar yang muncul di hadapan kita adalah tentang kepastian sosok tersebut. Ya, siapakah yang menjamin bahwa bingkai tomat hijau kemarin dan bingkai tomat merah hari ini adalah milik sosok panjang yang sama? Tepat. Bagaimana kita bisa tahu dan meyakini dengan pasti bahwa kepingan-kepingan beku yang bertebaran itu adalah satu nyawa? Saya sangat khawatir bahwa jalinan ini tidak sungguh-sungguh ada di alam semesta. Sangat mungkin bahwa kita sendirilah yang merajut paksa bingkai-bingkai bisu tersebut di dalam rongga pikiran kita. Menarik. Kita merajutnya sekedar menggunakan tali kebiasaan yang kita sebut sebagai hukum sebab akibat karena nalar kita terlalu takut menghadapi sebuah semesta yang terpecah belah tanpa arah. Ya, pikiran kita tidak tahan melihat dunia yang terputus-putus. Kegelisahan mendalam akan dunia yang terpecah belah itulah yang kini menuntun langkah pemikiran kita perlahan-lahan ke arah sebuah titik penyelesaian, sebuah pandangan yang merangkul segala keraguan dan menyembuhkan luka dari dunia yang dipecah menjadi patahan-patahan beku. Sebuah pandangan penyatuan yang menenangkan hati.
Benar, kita dapat menyandingkan seluruh kebingungan tadi dengan sebuah sudut pandang gabungan yang terasa jauh lebih merangkul. Sudut pandang yang selaras dengan aliran kehidupan yang berdenyut di dalam dada kita. Sangat mungkin bahwa kenyataan yang membentang di hadapan kita ini, pada wujudnya yang paling sejati, tidaklah dibangun dari jalinan potongan benda beku yang dijahit secara kaku oleh tali pikiran kita. Tepat sekali. Sebaliknya, alam semesta ini bernapas dan merubah dirinya secara menyatu. Merubah perlahan dan tanpa ada jurang pemisah yang memutus alirannya. Mari kita pejamkan mata sejenak dan meresapi perumpamaan yang sangat dekat dengan keheningan pagi. Ya, silakan bayangkan dengan tenang di dalam batin Anda. Bayangkanlah sebongkah kristal gula yang dijatuhkan secara perlahan. Ia lalu menyatu dan melarut ke dalam pusaran secangkir teh yang menyembulkan kepulan panas. Atau, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, renungkanlah rentang yang sangat panjang dari siklus kehidupan seorang manusia. Mulai dari hembusan napas pertamanya yang memecah kesunyian malam, hingga tarikan napas terakhirnya di masa tua yang hening dan teduh. Iya, kejadian demi kejadian di dalam pelarutan butiran gula maupun perjalanan usia manusia itu sama sekali tidak berdiri menyerupai tumpukan batu mati yang disusun secara sembarangan. Terdapat sebuah ikatan jiwa yang tunggal di sana. Keseluruhan aliran dari kejadian yang mengalir tersebut menyimpan derajat yang jauh lebih berharga. Jauh lebih bernafas dan lebih utuh jika dibandingkan dengan perbuatan membedah dan menjumlahkan bagian-bagian kecilnya satu persatu. Sangat betul. Ada sebuah dorongan alami yang tertanam kuat di dalam wujud benda-benda tersebut. Sifat yang paling murni dari sebongkah gula adalah kerelaannya dan tujuannya untuk melarut perlahan di dalam kehangatan air. Dan agar tujuan penciptaan dari sifat itu terpenuhi dengan sempurna, perjalanannya haruslah dibiarkan terbentang utuh dan mengalir tanpa boleh ditebas oleh pemikiran yang memecah belah. Ya, peristiwa pelarutan gula atau pertumbuhan uban di rambut manusia bukanlah serpihan bingkai foto mati yang dipaksa bergerak. Ia adalah tarian dari sebuah aliran tunggal yang terus menenun dirinya sendiri dari garis awal penciptaan hingga garis akhirnya. Menolak keras untuk diberi jeda. Sebuah pandangan yang membawa kedamaian pada nalar yang lelah mencari kepastian. Menyadari, merasakan, dan mengakui bahwa setiap wujud perubahan adalah wujud aliran yang utuh tak berujung pangkal, seketika membuat lembaran kenyataan di hadapan kita tidak lagi menakutkan. Dunia terasa sangat hidup, berkesinambungan, dan terbebas dari ancaman keterpecahan. Benar, di dalam putaran air sungai yang tenang tersebut, kepingan kejadian yang paling kecil atau kerikil masa lalu yang paling pahit pun pada akhirnya menempatkan dirinya dengan begitu ikhlas dan sempurna. Semuanya bertautan demi membentuk sebuah pola lukisan besar yang kita kenal sebagai kehidupan. Sebuah kesimpulan yang sangat mendalam dan indah. Kini, di penghujung perenungan kita yang berjalan lambat ini, saya mengajak Anda untuk membalikan pandangan dari alam semesta dan melihat ke dalam jalan hidup Anda sendiri. Di sepanjang lembaran ingatan masa lalu yang telah tertulis, bagaimanakah cara Anda mengenali wujud diri Anda? Ya, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda memandang masa lalu murni sebagai tumpukan foto usang yang kaku, patah, dan terpenjara diam di dalam lemari waktu? Ataukah pada detik ini, Anda memilih untuk berdamai dan melihat langkah demi langkah yang Anda ambil sebagai satu aliran tarikan napas yang utuh? Sebuah sungai kejadian yang selalu bergerak ke depan dengan indah. Di mana Anda bukanlah kepingan masa lalu yang tertinggal, melainkan sosok utuh yang sedang mengalir mantap menuju luasnya samudra hari esok. Manakala kita membiarkan kesadaran kita merangkul kenyataan tersebut, bahwa rentetan kejadian di seluruh penjuru semesta ini senantiasa berpegangan erat, menolak jurang pemisah, dan mengalir bersama bagaikan satu sungai abadi, maka akan terbit satu buah pemikiran baru di cakrawala batin kita. Pemikiran tentang kekuatan apa yang menggerakkan sungai tersebut? Tepat. Jika segalanya bergerak dan mengalir merubah wujud, lalu apakah sosok dari kekuatan tersembunyi yang terus menuntun punggung kejadian masa lalu hingga ia terdorong dan beranak pinak melahirkan kejadian yang baru di masa kini dengan tatanan yang begitu rapi? Sebuah pertanyaan besar yang sangat layak untuk kita nantikan jawabannya. Rahasia di balik dorongan yang menjadi mesin pergerakan sungai waktu inilah yang kelak akan kita susuri pada jembatan pembahasan mendalam selanjutnya, yaitu mengupas tentang kuatnya rantai sebab dan akibat. Biarlah pertanyaan tersebut mengendap sejenak di kedalaman pikiran.
Ya, biarkan ia berdiam di sana menemani hari Anda. Cukup sampai di sini penelusuran pelan kita hari ini. Semoga keheningan dan keindahan dari setiap perubahan yang terus mengalir di alam raya ini senantiasa memberikan kejernihan dan menyertai setiap tarikan napas perjalanan Anda.